Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan para nabi. Anak-anak, nabi adalah utusan Allah. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak kaumnya agar beribadah dan perilaku mulia. Nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran yang mulia agar manusia bisa hidup selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Nabi yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, yang akan kita pelajari pada kelas 1 ini diantaranya yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan juga Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Nah, setelah itu Allah juga menciptakan malaikat dan iblis. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis diciptakan dari api. Kemudian Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam dari tanah. Setelah terbentuk, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya sehingga Nabi Adam hidup dan menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuk yang sempurna, diberi akal dan jiwa dan berbagai pengetahuan segala hal yang ada di bumi. Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat menuruti perintah Allah dengan bersujud kepada Nabi Adam, sedangkan para iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis membangkang perintah Allah karena merasa dirinya lebih baik dibandingkan Nabi Adam karena tercipta dari api, sedangkan Nabi Adam tercipta dari tanah. Karena kesombongannya dan tidak mau patuh kepada Allah, maka iblis diusir dari surga. Iblis pun bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya, para manusia, agar mereka menjauhi perintah Allah, berbuat kekacauan di muka bumi, dan saling bermusuhan. Dan Nabi Adam tinggal di surga dengan berbagai kemudahan. Allah pun memberi akal kepada Nabi Adam untuk melawan segala tipu daya dan akal licik iblis beserta keturunannya. Meski surga dipenuhi kemewahan dan kenikmatan, namun Nabi Adam merasa kesepian karena tinggal sendirian di surga tanpa adanya manusia lain. Maka Allah menciptakan seorang wanita bernama Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Adam pun merasa bahagia karena kini ada manusia lain yang hidup di surga. Nabi Adam memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya, sehingga Nabi Adam tidak merasa kesepian lagi. Nabi Adam menikah dengan Hawa dan hidup bahagia di surga dengan berbagai kenikmatan yang Allah sediakan. Di surga, Nabi Adam dan Hawa diperbolehkan makan apapun kecuali satu, yaitu buah khuldi. Sementara itu, iblis yang merasa iri dan tidak terima karena telah diusir dari surga, iblis berusaha sekuat tenaga agar Nabi Adam dapat terusir dari surga. Pada suatu ketika, iblis berhasil masuk ke dalam surga dan berjumpa dengan Nabi Adam dan Hawa. Iblis berusaha membujuk Nabi Adam untuk memetik buah khuldi dan memakannya. Pada suatu kesempatan, iblis berhasil membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi.
Nabi Adam dan Hawa lupa pada peringatan dan larangan Allah. Nabi Adam dan Hawa tak sadar telah terperangkap tipu daya iblis dengan memakan buah khuldi tersebut. Karena telah melanggar perintah Allah, Nabi Adam dan Hawa merasa bersalah. Nabi Adam dan Hawa sangat menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Karena melanggar perintah itu, Allah mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga dan diturunkan ke bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di tempat yang terpisah sangat jauh. Pada saat itu, bumi masih sepi, gersang, dan tandus. Nabi Adam dan Hawa selalu bertaubat dan berdoa memohon ampun kepada Allah. Doa yang dibaca oleh Nabi Adam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Setelah bertahun-tahun, Nabi Adam dan Hawa akhirnya dipertemukan kembali di padang Arafah, yaitu Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa sangat bersyukur dan bertambah taat kepada Allah. Kemudian Allah juga memberikan karunia kepada Nabi Adam sepasang anak kembar, yaitu Qabil dan Iklimah, dan Habil dan Labuda. Nah, dari kisah Nabi Adam kita dapat mempelajari banyak hal. Ada beberapa hal yang dapat kita teladani. Kisah Nabi Idris alaihi salam dan malaikat maut. Nabi Idris alaihi salam adalah salah satu nabi yang istimewa. Ia hidup sekitar tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Ia mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Asadul Usud atau singa dari segala singa. Julukan itu diberikan karena keberanian dan juga kepintarannya. Ia menguasai banyak sekali ilmu pengetahuan. Ia adalah orang yang pertama kali menciptakan tulisan dan menemukan alat tulis. Selain itu, ia juga pandai menggambar, menjahit, serta ia seorang ahli astronomi. Nabi Idris juga yang pertama kali menggunakan bintang sebagai petunjuk arah, cuaca, dan penentuan waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Dia adalah putra dari Qabil dan Iklimah, yaitu putra dan putri dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris adalah nabi ketiga setelah Shish dan rasul kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Nabi Idris adalah salah satu nabi yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan kematian. Pada suatu malam, malaikat Israel datang kepada Nabi Idris dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Ia sangat rindu ingin mengunjungi sahabatnya, yaitu Nabi Idris. Ia membawa banyak sekali buah-buahan. Nabi Idris tidak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat Israel. Namun, beberapa hari kemudian, Nabi Idris melihat ada suatu keanehan dan ia merasa penasaran dengan laki-laki ini. "Maaf Tuan, sebenarnya Anda ini siapa?" Kemudian, malaikat Israel menjawab, "Maaf wahai Nabi Allah, saya sudah berhari-hari merepotkanmu di sini. Sebenarnya, saya adalah malaikat Israel."
Nabi Idris kemudian mengajukan permintaan kepada malaikat Israel untuk mencoba mencabut nyawanya. Karena Nabi Idris ingin sekali merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Malaikat Israel kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika itu juga, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Ia terlihat tidak tega melihat sahabatnya merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Nabi Idris pun kemudian meninggal dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali. Setelah hidup, Nabi Idris pun kemudian menangis sejadi-jadinya. Ia merasakan betapa dahsyatnya sakaratul maut. Ia membayangkan bagaimana umatnya nanti akan mengalami sakaratul maut yang sangat dahsyat ini. Nabi Idris pun semakin giat mengajak umatnya. Nah, anak-anak, dari kisah Nabi Idris tadi kita dapat mempelajari dan meneladani banyak hal. Seperti kita harus rajin belajar agar menjadi pandai seperti Nabi Idris. Yang kedua, kita juga harus gagah berani. Kita harus berani melawan kejahatan. Lalu, kita juga tidak boleh pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Dan yang keempat, kita harus memiliki sikap sabar. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.